Sudah pakai ya? Sudah bisa bekerja. Pak Hendra, mana kawannya suruh masuk terus biar Ibu rekod kegiatannya. Assalamualaikum Ibu Julia. Waalaikumsalam Bu Lina. Ya baik, alhamdulillah ya sehat Bu Julia. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah datang. Kita mau ngobrol tentang apa nih Bu Lia? Tapi tidak lama ya, hanya 15 menit saja ya. Iya Bu. Apa nih kira-kira ingin disampaikan Bu Lia sampaikan? Iya Bu, saya dalam beberapa hari ini saya sedang bingung sih dengan saya merasa bahwa Sedang dibuka Bu ya, sedang saya buka ya Bu, sebentar ya. jadi saya merasa bahwa saya terbeban sekali. Saya sebagai guru mapel, kemudian saya juga dibebankan sebagai wali kelas, di mana saya mempunyai seorang murid yang perlu, dan perlu perhatian, yaitu murid tersebut berbeda dengan siswa, yang lain. Karena siswa saya yang satu ini terbeban dengan masalah keluarga, sehingga, siswa tersebut terbawa dalam aktivitasnya begitu, Bu. Oh, masalah murid ya Bu ya, masalah murid yang ada beban ya Bu ya. Bu Yulia Iya, bisa Bu. diulang dulu karena tadi nampak Ibu ya. Ulang aja dulu. Oh, gitu ya. Baik, Bu. Kita ulang ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Yulia, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, Bu Lina. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang. Kita mau ngobrol nih tidak lama, hanya 15 menit aja nih. Iya, Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Lia sampaikan? Bu, saya, dalam, beberapa hari ini, saya merasa bingung nih, Bu. Merasa bahwa saya terbeban sekali dengan, keadaan siswa saya. Yang pertama saya sebagai guru mapel, kemudian saya dibebankan juga sebagai, wali kelas gitu, Bu. Di mana saya di sini mempunyai seorang murid yang perlu, perhatian yang berbeda dengan siswa yang lain gitu, Bu. Karena siswa saya ini terbeban dengan masalah keluarga, sehingga dia terbawa dalam aktivitasnya, seperti itu, Bu. Hmm. Oh, berarti masalah murid ya Bu ya. Iya Masalah murid yang terbawa beban keluarga sehingga berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya di sekolah. iya, Bu, seperti itu. Oh, oke Bu Lia. Waktu kita kan cuma sebentar nih. Ibu Iya, Bu. Lia maunya apa yang ingin Bu Lia dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, Bu, jadi, begini, Bu. Murid saya yang satu ini, pandai dan, rajin gitu ya. Tetapi dia, terbebani dengan masalah keluarganya, sehingga dia tidak semangat dan dia merasa dirinya tersisih di kelas gitu kan. Dan ketika saya melihatnya, saya merasa kasihan terhadap siswa tersebut. Tetapi tidak semua guru mapel mengerti dengan keadaan, dia dengan keadaan siswa tersebut. Jadi siswa ini, butuh perhatian khusus gitu, Bu. Jadi, dalam percakapan ini yang ingin saya sampaikan, eee, saya ingin mendapatkan dukungan gitu dari pihak lain tuh, Bu, selain daripada saya sendiri sebagai wali kelas untuk mengatasi permasalahan siswa, tersebut. Misalnya dari pihak guru mapel dan rekan sejawat dan, juga dari kepala sekolah untuk membangun komunikasi yang lebih erat seperti itu, Bu, dengan siswa saya. Dengan guru-guru lain melalui koordinasi saya sebagai wali kelas, dengan tujuan agar semua pihak memahami situasi siswa saya dan sama-sama memberikan dukungan yang mana bahwa ia itu, membutuhkan ya.
membutuhkan dukungan yaitu, berkolaborasi antara guru yang akan memastikan bahwa perhatian terhadap siswa tersebut konsisten seperti itu. Karena memang sangat terganggu aktivitasnya sehingga dia, merasa tersisih gitu, Bu. Misalnya seperti guru mapel gitu ya, dia memberikan dukungan, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa saya gitu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu itu bahwa murid Ibu tadi itu kurang perhatian ya Bu ya, karena dia Iya, pengaruh dari rumah, karena dari iya, rumah penyebab permasalahan di iya, rumah seperti itu, berkembang ke Bu. sekolah. Jadi kalau menurut Ibu itu murid yang penuh perhatian itu bagaimana Bu? Biar murid yang dia penuh perhatian sehingga dia benar-benar di sekolah juga baik. Itu bagaimana menurut pandangan Ibu? Kalau menurut saya, begini Bu Lina, murid yang penuh perhatian itu murid yang bahagia, murid yang merasa aman, diterima, dihargai, diterima di lingkungannya, baik di sekolah maupun di keluarga ya, di rumahnya. Kebahagiaan murid itu karena bukan hanya dari senyuman atau tawa, tetapi juga mencerminkan, dari rasa percaya diri seperti itu. Hmm. Sedangkan siswa saya tidak mengalami seperti itu dan antusias dalam belajar dan rasa nyaman dalam berinteraksi seperti itu, Bu, dengan teman-teman maupun guru dan juga dia merasa diterima secara sosial dan bisa bekerja sama-sama tanpa merasa tersisih karena, guru dan kepala sekolah juga berperan besar dalam kebahagiaan murid itu menurut saya. Oh, oh seperti itu ya Bu ya. Iya, Jadi jika kita lihat ini dari pandangan tadi Bu Lia menceritakan tentang murid Ibu dibandingkan dengan murid-murid lain ya, itu iya, bagaimana selisihnya? Bagaimana rentang levelnya perbedaan antara murid Bu Lia dengan iya, murid-murid yang lain itu Bu? iya, Bu. Kalau menurut saya, murid saya itu dia, rentangnya misalnya dari satu Kelas sampai 10 dia mendapatkan rentang yang 5 gitu ya. Yang mana hmm. murid saya itu, jauh berbeda dengan rakan-rakan yang lain, di mana permasalahan yang dia hadapi itu terbawa dalam aktivitasnya, seperti itu, Ibu. Jadi jika berada pada posisi 5 ya di antara 1 sampai 10. Jadi kira-kira menurut pandangan Bu Lia pengen Bu Lia tuh murid Bu Lia berada pada posisi berapa kira-kira? Kepingin saya murid saya itu berada pada posisi 8 atau 9 supaya dia, memiliki kesamaan dengan peserta didik yang lain, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti Bu Lia pengen murid tersebut berada pada posisi 8 atau 9 ya. Biar Iya, tidak terlalu jauh dengan teman lain ya, Bu ya. iya, Jadi Bu, dia tetap bahagia, ceria seperti yang itu ya, Bu ya. iya. Oke, jika seperti itu, kira-kira dalam pandangan Bu Lia, apa yang mesti Bu Lia lakukan agar murid tersebut berada pada level tersebut sama seperti teman-temannya gitu, Bu? Iya, Bu. Jadi saya, akan melakukan yang pertama, saya akan membagikan cerita murid saya itu, kepada guru mapel ya, kepada kepala sekolah, agar terjalin pendekatan yang lebih mendalam dan terarah, karena masalah ini mempengaruhi aktivitas sehari-harinya, begitu, Bu. Penting untuk mengatasinya dan memberikan dukungan personal yang menunjukkan perhatian baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, dengan, menanyakan kabar gitu, seperti itu, secara pribadi dan memberikan ruang untuk bercerita tanpa merasa bahwa dia itu dihakimi, seperti itu. Dan saya juga bekerja sama dengan konselor ataupun psikolog sekolah untuk menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu murid saya ini mengatasi perasaannya yang tertekan dengan mengajak dalam berbagai kegiatan, aktivitas yang ada di sekolah untuk bisa memberikan dan juga bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa yang lain, tentang pentingnya menghargai dan mendukung satu sama lain, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti demikian ya. Berarti Bu Lia sudah ada rencana untuk melakukan perbincangan dengan konselor, dengan guru-guru dan kepala sekolah Iya, ya tadi ya. iya, Bu, Itu seperti itu. rencananya ya, berarti sudah Ibu atur.
Ini kira-kira kapan Ibu akan laksanakannya ini, Bu? Saya akan melaksanakan secepatnya 1 hari ataupun 3 hari selanjutnya. Rencana saya ini akan berjalan dengan baik seperti itu, Bu. Ini apa Ibu akan lakukan sekaligus, 1 hari sekaligus kepada beberapa pihak atau 1 hari ini pada pihak ini, berikutnya pada Saya konselor ya, dan Bu. sebagainya? Saya akan melakukan, bertahap, Bu, ya, sesuai dengan keadaan, di lingkungan sekolah saya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini Iya. di gambaran Bu Lia jika Ibu tersampaikan kepada beberapa pihak ini bagaimana pengaruhnya kepada murid tersebut nih di gambaran Bu Lia ya, Ya, saya pikiran kan, Bu Lia. eee, saya kan sangat merasa senang ketika itu, kesampaian gitu, Bu, ya. Jadi, eee bagi siswa saya itu sangat terpengaruh, cuma karena dia, mungkin kasih sayangnya tidak ada ketika kita memberi pendekatan yang baik, jadi, saya rasa dia akan lebih senang karena memang siswa tersebut siswa pandai, siswa aktif. Cuma, karena terkendala tersebut terbawa ke arus dia, ke jiwa dia gitu. Ya ya ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Bu Lia, tadi kan Iya, bagaimana nih perasaan Bu Lia nih dari awal kita bicara mengenai murid Bu Lia sampai pada titik ini nih, bagaimana nih tanggapan Bu Lia nih? Apa iya. nih kira-kira? Bu, saya senang bisa berbagi, cerita dengan Ibu gitu, dan saya merasa terlepas dari masalah, tersebut yang saya hadapi karena, masalah yang saya hadapi itu berat sekali bagi saya. Ketika saya bercerita, jadi saya merasa senang gitu bisa berbagi gitu, Bu, Alhamdulillah seperti ya itu. berarti bagaimana jadinya Bu Lia merasa ada pengaruhnya gitu ya Bu Lia ya. Iya, iya, Bu, terima kasih, Bu, ya, Jadi bisa saya bercerita. gimana? Terima kasih, Bu, bisa berbagi cerita dengan Ibu gitu. Alhamdulillah ya. Jadi saya ini nggak sabar juga nih mau tahu lagi gimana ceritanya setelah Bu Lia berjumpa dengan guru-guru yang lain, berbagi sharing ya maksudnya tentang permasalahan ini, juga Iya, dengan Bu. konseling. Saya jadi pengen tahu nih gimana tanggapan para guru-guru lain, bagaimana tanggapan pada konselornya ya, gimana Iya, tanggapannya terhadap yang Ibu Lia sampaikan. Jadi saya pengen tahu iya, lagi Bu. nih, kapan kita bisa jumpa lagi nih Bu Lia, Iya, kita Bu, komunikasi lagi nanti mengenai ini. iya, Bu, nanti, saya akan berbagi cerita lagi dengan Ibu, dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi ini, begitu, Bu. Berarti Ibu selesainya kira-kira tadi berapa hari Bu? Biar bisa kita 1 hubungi atau lagi sampai nih. 3 hari begitu, Bu. 3 hari ya, oke nanti Iya. setelah dapat informasi itu setelah 3 hari tolong kabarin ya. Jadi Iya, penasaran nih Bu. gimana kelanjutannya nih, Iya, bermanfaat tidak Bu. bagi murid tersebut. Ya, Terima kasih, Bu. iya sama-sama. Sampai jumpa nanti ya. Iya, Oke Bu. Bu Lia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya, kita telah melakukan coaching mengenai permasalahan murid dari Bu Lia. Sekarang Iya, coba kita untuk melakukan refleksi ya Bu Lia ya. iya, Bu. Oke, kita buka dulu. Saya share screen dulu sebentar. Saya share screen ya Bu Lia ya. Iya, Bu. Apa sudah lagi buka? Sudah nampak Bu Lia? Ini baru nampak, Bu. Sudah ya. Oke, jadi di sini ada Belum refleksi. nampak, Bu. Sudah nampak? Belum, Bu. Belum ya? Belum.
Nampak Bu Lia? Belum, Bu. Belum ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Sebentar saya ulang lagi. Iya, Bu. Kelihatan Bu Iya, Ilya? kelihatan, Bu. Kelihatan, alhamdulillah. Ini kita buat nama dulu ya. Iya, Nurinawati tadi sebagai coach. Bu Yuliawati sebagai coachee ya. iya, Kecil, oke baik. Jadi setelah kita melakukan refleksi, maka kita akan menulis tentang hasil refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik. Jadi iya, kalau percakapannya ya. menurut refleksi saya bahwa nomor 1 ya, sebentar. Apa yang sudah berjalan dengan baik. Jadi coach sudah berusaha untuk melakukan percakapan mengikuti alur Tirta ya. Saya merasa Iya, Bu. Tirta. Saya merasa sudah mengikuti alur Tirta yang tadi ketika dalam percakapan sudah ada tujuan ya. Iya, Apa tujuan kita melakukan percakapan, kemudian sudah melakukan identifikasi bagaimana keadaan, pemetaan dan fakta pada murid yang bermasalah tadi ya Bu ya. iya, Bu. Kemudian juga kita sudah melakukan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Yulia, ya kan tadi. Iya, Bu. Dan juga kita Bu Yulia sudah melakukan tanggung jawabnya, komitmennya untuk melakukan tindakan tersebut 3 hari ke depan ya Bu ya, untuk berjumpa Iya. dengan guru dekat sejawat dan konselor akan membicarakan permasalahan dari murid tersebut ya Bu ya. Jadi kita sudah berusaha untuk mengikuti percakapan, mengikuti alur Tirta. Saya rasa ini perlu tidak kita tulis lebih rinci atau cukup sini saja ya? Cukup itu Bu, karena itu kan udah masuk semua. Oh iya, jadi tidak usah kita rinci lagi ya. Oke, usah. baik. Untuk nomor Kemudian 2-nya apa yang perlu diperbaiki dan untuk saya rasa diperbaiki, mungkin di situ wawasan ataupun komunikasi yang lebih efektif lagi ya. untuk perlu perbaikan ya, perbaikan. Jadi tadi ketika selama proses percakapan, tapi percakapannya berjalan dengan baik kan seperti ya, itu Bu. berarti kita di sini perlu sering latihan ya. Kita perlu untuk perbaikan atau perlu untuk perbaikan atau ditingkatkan adalah untuk sering-sering kita melakukan coaching sehingga kita terbiasa ya. Adalah kita perlu melakukan coaching sering ya, maksudnya kata-kata sering itu bagaimana? Kita perlu diperbaiki. Berarti apa wawasan kita itu ya? Yang perlu perbaikan di tingkat adalah kita perlu melakukan coaching sesering mungkin ya. Iya. Karena itu kan coaching itu bukan hanya kita dengan murid, bukan hanya kita dengan guru, kita dengan kehidupan kita sehari-hari pun itu penting. Karena di situ kan di dalam coaching itu kita bukan menggurui ya, tapi mendorong untuk berperan aktif ya dari lawan bicara, dari coachingnya sehingga ia bertindak melakukan yang lebih baik gitu. Ya, jadi yang perlu perbaikan atau ditingkat adalah kita perlu melakukan coaching sesering mungkin ya. Iya. Sesering mungkin.
Benar ya Bu ya? Jadi mungkin Benar, agar iya. kita terbiasa ya, agar terbiasa karena karena manfaat coaching yang sangat banyak ya. Dalam meningkatkan kompetensi kita ya, Iya. dan meningkatkan kinerja kita. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap berada dalam kondisi present adalah saya berusaha fokus ya. Saya berusaha fokus dan konsentrasi. Oke, berikutnya nomor 4. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk meningkatkan kondisi present ya sini ya, kondisi present. Maka saya akan melakukan rasa. Kelebihan. Rasa. Ya, rasa berarti di sini kita receive ya. Menerima, memperhatikan dari coaching ya. Oke, baik. Saya buat dulu. Receive yang pertama itu receive, memperhatikan coaching. Berikutnya appreciate, memberi sinyal. Appreciate berarti kita menghargai ya, memberikan sinyal, memberikan sinyal mendengar ya, sinyal mendengar. Misalkan iya, ya seperti itulah ya. Oke, berikutnya Umpan balik ya. Receive, appreciate. Yang berikutnya adalah summarize, merangkum ya. Summarize artinya merangkum apa yang kita tangkap ya. Kita merangkum apa yang kita tangkap. Merangkum apa yang kita tangkap. Kita buat ringkasannya seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir ask. Ya. Kita menanyakan kembali untuk memperdalam ya apa yang dibahas. Apa yang sudah dibahas. Oke, jadi rasanya itu ya refleksinya ya mengenai hasil kita coaching tadi ya Bu ya. Iya Bu. Berikutnya untuk umpan balik dari coaching ya. Berarti coachingnya tadi Ibu Yulia ya. Iya. Pertanyaan untuk Bu Yulia, apa yang Bu Yulia rasakan saat di coaching? Ini saya merasa didengar dan diperhatikan ya. Coaching, selama sesi berlangsung ya. Coaching merasa didengar dan diperhatikan selama proses coaching berlangsung.
dan Bagus. memberikan ruang untuk berbicara gitu. Lagi Dalam mengeksplorasi tantangan yang saya hadapi seperti itu. dalam Mengeksplorasi apa tantangan ya, explore, dalam explore ya. mengeksplor ya, tantangan yang saya hadapi gitu ya. Dalam explore tantangan Yang saya hadapi tanpa yang terburu-buru dan memberikan solusi seperti itu. sedang dihadapi Koci ya. Iya. Tadi untuk solusinya kan langsung Koci yang mengutarakan, ya kan? Iya, Iya. Jadi tanpa sadar, ya kan? Koci mengutarakan solusinya ya. Iya, Hasil dari coaching tadi. Saat coaching mengutarakan solusinya. solusi ya. Iya. Solusi. Ada lagi ingin ditambahkan Bu Yulia? Dan apalagi ya, dan merasa apa ya, merasa bahwa pertanyaan yang diajukan membantu ya, permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang saya gitu. Bagaimana Bu? Coba diulang. Coaching Koci merasa berarti pertanyaan yang diajukan merasa membantu ya, mendorong diri saya itu untuk merefleksi gitu. Coaching merasa dengan ajuan pertanyaan Coach merasa dengan pertanyaan dari coach membantu ya, mendorong untuk merefleksi diri yang lebih mendalam gitu. dalam. Oke, seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Baik, saya simpan dulu ya Bu ya. Sedikit lagi boleh? Oh boleh. Dan kan itu kan mendukung dari jawaban yang Coach berikan ya, merasa didukung menemukan jawabannya sendiri gitu kan. Bagaimana bisa ketik merasa mendukung ataupun didukung ya, merasa didukung oleh coach dari jawaban yang saya temukan itu ya. Dari jawaban yang ditemukan oleh coach. Iya. Lagi yang ditambahkan Udah Bu? Udah, sudah itu aja Bu. Itu saja ya. Oke, baik. Kita simpan dulu ya, sebentar ya. Refleksi coaching. Oke. Modul 2.3. Oke, simpan. Oke, baik. Sekarang kita gantian ya. Iya Bu. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar kita ini dulu. Iya. Oke. Deh. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iya. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah Bu. Tapi bukan saya ada masalah nih Bu Yulia.
Oh iya, apa masalahnya? Murid saya Murid saya Bu Lia kan, saya kan murid berkebutuhan khusus, saya mengajar. Iya, Jadi murid saya ini dia, suka sekali mengambil barang-barang milik orang lain. Jadi kemarin oh, itu dia mengambil barang di dalam tas kawannya, kemudian dia sembunyikan. Ketika dia sudah sembunyikannya, jadi temannya itu kan nangis. iya, Karena udah nangis dia ngadu pada saya, guru wali kelasnya. "Bu, ini dia ambil barang saya, nggak ada lagi di tas. Tadi saya ada bawa," gitu. Akhirnya saya periksa di tasnya, diambilnya dia bawa lari ke tempat lain, dia lari, kemudian dibuangnya ke belakang jendela, ke jendela di samping. Sedangkan dari jendela ke bawah tuh tinggi, ada pagar. Jadi kan kita nggak bisa ngambil. iya, Karena tinggi, jendela tinggi, terus di samping kiri kanan tuh ada pagar. Jadi saya mencoba mengambil pakai kayu gitu mau ditarik, rupanya tidak bisa. Akhirnya saya berusaha minta bantu sama penjaga sekolah. Kemudian berikutnya kejadian lagi, selang beberapa hari dia mengambil lagi, dia sembunyikan barang tersebut. Jadi kawannya nangis, setiap kejadian nangis selalu. Saya juga sudah sampaikan sama orang tuanya. Tapi orang tuanya juga merasa sudah tahu memang dia seperti itu, tapi nggak tahu lagi harus dilakukan apa. Jadi saya eee, pun bingung, ya Allah gimana cara solusinya gitu. berarti, itu, permasalahannya, jadi murid tersebut, tidak jujur, Bu, ya? Iya, Jadi tapi dia murid tersebut murid yang pandai ya? iya dia kalau di kelasnya itu kami kan satu kelas itu kan nggak rame cuma 4 orang kan karena Iya, kita sekolah berkebutuhan khusus SLB tunagrahita dia memang anak hambatan dengan intelektual. Jadi iya, dia di antara eee, teman-temannya yang berempat ini dia termasuk lebih pintar. ya Tetapi permasalahan inilah yang membuat akhirnya, apa namanya, bingung bagi saya itu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini gitu. Karena kan kasihan kok temannya korban dan pernah juga ketika guru pengganti saya, ada guru mapel yang masuk, dia berani melakukannya pada guru lain. Tapi untuk saya sama saya memang selama ini dia belum melakukan. Tapi itu kan kita tidak tahu ya bagaimana ke iya, depannya. iya, Bu Lina, berarti di sini, eee, dari percakapan yang ingin, kita dapatkan, apa itu Bu Lina? Dalam waktu kita yang singkat ini? Itulah, saya kan maunya Bu, Iya, maunya, murid saya itu jangan lagi dia mengambil barang orang lain. Dia harus jujur, karena kan mengambil orang lain itu kan berarti kan kita udah nggak jujur ya, iya, menipu, berbohong seperti itu. Jadi semuanya kan jujur kita, itu kan heeh, akhlak tuh ya. Saya maunya seperti Bu itu. iya, berarti Bu Lina sudah, melakukan tindakannya tapi dia masih melakukan lagi ya? Dari pengamatan Bu Lina, mengambil punya orang lain itu sama seperti, apa, siswa yang memang tidak jujur ya? Kalau siswa Iya. tidak jujur itu bagaimana sih Bu Lina? Itulah Bu, siswa tidak jujur. Itu saya siswa tidak jujur itu berarti kan dia tidak amanah ya kan. Sedangkan kita kan Iya, sangat penting. Sedangkan Nabi Muhammad itu sudah mengatakan kita harus amanah dalam satu hal. Sedangkan ini dia tidak amanah, tidak jujur dan tidak terpercaya kan jadinya. Jadi kita selalu ada rasa curiga di hati kita itu jika kita melakukan sesuatu ada curiga. Walaupun mungkin kadangkala ada hal mungkin bukan dia lakukan, tapi karena sering sekali akhirnya kita kan jadi berpraduga terhadap dia seperti itu. ya. Jadi, ketika siswa Ibu seperti itu, lalu Ibu sudah melakukan, tindak lanjutnya dengan apa, memberikan, pengertian kepada siswa, dia masih melakukannya. Eee, Siswa yang seperti itu, kira-kira dia itu berada di level mana itu, Bu? Apakah dia hanya dia seorang atau ada perbandingan dengan teman-teman yang lain gitu? Ya, alhamdulillah kalau teman-temannya 3 orang teman-teman yang lain, tidak pernah mengambil barang orang lain.
Dia sendiri, jadi sudah ini dia aja yang suka yang di sekolah itu malah, di sekolah itu hanya dia sendiri yang suka mengambil barang orang lain. Jadi malah guru-guru sudah tahu, guru-guru yang lain itu sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan murid saya ini. Jadi kalau dilihat dari levelnya itu sudah sampai angka 4 ya, dari misalnya kita kasih buat rentang ring itu dari 1 sampai 10 itu berada posisi 4 karena semua orang pada curiga. Seperti itu, Bu. Iya, lalu bagaimana keinginan Ibu Lina terhadap siswa tersebut gitu? Ya maunya saya, dia itu murid saya ini dia tidak harus jujur ya. Walaupun tidak sampai 10 dia level dia agar dia sempurna. Minimal posisi 7,5 atau 8 yang ideal gitu. Janganlah kita mengambil barang orang lain. Jika memang kita butuhkan, minta izin. Atau kita sampaikan bagaimana ya. Ada teknik cara. Tapi jangan kita melakukan hal-hal kecurangan seperti itu. Itu maunya saya, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Lalu ketika mau kemauan Ibu seperti itu, apa yang harus Ibu lakukan? Itulah Bu, sebenarnya saya bingung sekali. Saya sebelumnya sudah melakukan beberapa cara. Ada saya kasih arahan, saya juga konsultasi sama keluarganya, sama orang tuanya. Tapi masih juga belum ada perubahan. Saya bingung sih, apa yang harus saya lakukan? Tidak tahu lagi apa yang saya lakukan ini Bu. Dengan apa Ibu sudah berusaha, kira-kira Bu Lina untuk menjalankannya itu supaya tercapai dengan tujuan usaha kita itu memerlukan berapa waktu gitu? Saya kan Bu, apa namanya? Dia kan murid saya ini dia memang dia senang sekali bermain ya, bermain sama teman-temannya senang. Iya. Bermain sama teman-temannya dia senang. Kemudian juga dia apa namanya? Kalau kita cerita, dia senang sebenarnya kalau kita cerita. Cuma kadang-kadang dia apa namanya dia itulah dia nanti selang berapa waktu lupa. Oh, saya tidak terfikir juga nih Bu. Mungkin ya dengan kita membacakan buku cerita, kisah-kisah orang yang kisah-kisah mungkin orang suka mengambil barang orang lain, kemudian bertobat, mungkin itu bisa jadi ya, bisa jadi apa namanya terbuka pikiran dia ya. Ya, berarti itu satu jalan untuk menemukan ya. Atau kita bisa cari nanti video-video di YouTube yang menceritakan kisah-kisah atau dongeng mungkin ya, karena dia kan masih ini ya, yang menceritakan perilaku tidak baik seperti tadi mengambil barang orang lain. Mungkin ini bisa jadi juga apa namanya? Jalan ya untuk saya sampaikan kepada murid saya ini ya. Saya dengan tindakan Bu Lina yang seperti itu, apakah murid Bu Lina, menurut Bu Lina itu merasa senang gitu? Apa dia terinspirasi gitu? Iya, saya rasa seperti itu Ibu. Ya Allah, jadi saya terfikir, jadi dengan saya curhat dengan Ibu jadi terfikir, jadi kemungkinan saya yakin nih dengan kita, karena dia memang suka ini, jika ada menonton ya, karena bercerita pun dia suka, kalau kita bercerita, baca buku cerita dia suka, apalagi dengan menonton itu kan secara kita semua ya, ada visual, audio ya, kita kan gerakkan semua fokus kita ya. Mungkin dia lebih konsentrasi, lebih apa namanya, lebih dia semangat dia menonton ya, mungkin akan merasuki, akan dia memberi manfaat sehingga dia harapan kita dia tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Iya, luar biasa Bu Lina ya atas usahanya ya. Tetap walaupun merasa lelah tapi tetap berusaha ya semaksimal mungkin untuk membuat sesuatu berubah ya. Mudah-mudahan ya Bu Lina. Saya melakukannya nih, saya jadi tidak sabar melakukannya. Mudah-mudahan ya. Oke Bu Lina, dari cerita Bu Lina saya menanggapinya senang, saya mendengarnya juga. Bagaimana dengan Bu Lina sendiri ya? Kira-kira itu setelah Ibu Lina melakukannya kira-kira bisa tercapai gitu berapa waktu gitu? Insya Allah nih saya 1 atau 2 hari ini langsung saya lakukan Ibu, karena kan memang sangat penting sekali. Alhamdulillah juga Allah memberikan ide seperti itu ya, dengan percakapan melalui Bu Yulia, coaching dengan Bu Yulia, semoga memberi pengaruh pada murid saya ini. Jadi nggak sabaran saya ingin melakukannya. Saya juga ingin dengar cerita selanjutnya nanti Bu ya.
setelah, Ibu melakukan tindakannya ya. Boleh Bu ya? Iya, insya Allah nanti ketika saya sudah melakukan akan menonton bersama ya. Nanti saya Iya. akan menyampaikan kepada Bu Yulia bagaimana tanggapan murid saya. Nanti juga saya lihat beberapa hari ke depan apakah dia masih tetap mengambil barang temannya atau tidak. Nanti akan saya kasih tahu lagi ya sama Bu Yulia ya. Iya Bu, Bu, terima kasih kita nanti akan bertemu lagi Bu ya. ya senang sekali saya rasanya Bu Yulia. Terima kasih banyak Bu Yulia ya sudah mendengar Sama-sama. curhatan hati saya ya. Sama-sama Bu Lina ya. Sekian Bu Lina ya, sampai bertemu lagi nanti ya. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke Bu Lina, Waalaikumsalam kita buat warahmatullahi wabarakatuh. ini kita buat refleksi dulu ya. Saya ini kurang paham Bu Lina di share ini. Personal. Terus saya ambil jendelanya ya. Iya. Apa ambil di dokumen dulu Bu Lina? Buka dulu boleh Bu. Ibu buka dulu di dokumennya. Di mana Ibu posisinya Bu? Di download atau di Ibu buka aja Di dulu? di download ya. Iya. Biar ini saya Masih kembalikan ya. yang masih kosong Ibu. Yang ya udah saya download semalam masih Oh, iya. kosong. Kemudian Kelompok ini sudah selesai, biar saya hentikan rekamannya. Sedang mengisi refleksi Ibu. Ya udah, boleh ke main room ya. Refleksi belum selesai satu lagi Bu. Satu yang tadi sudah ya untuk Iya. Nggak apa-apa, bisa mengisi di main room juga boleh. Oh ya baik Ibu. Iya. baik Ibu. Oke.